Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program garansi handphone. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Yuliana Astuti, NIM F1D018061, dan teman saya Farah Trianingrum, NIM F1D018073. Yang pertama, permasalahan. Di sini permasalahan yang kami buat adalah kami akan membuat program garansi handphone yang memuat data handphone seperti merek handphone, tipe handphone, harga satuan, harga total, jumlah beli, diskon, total garansi, dan pajak. Selain itu juga program akan menampilkan data HP garansi baru yang berisi pajak, diskon, dan total garansi, dan juga data-data yang terdapat di kelas handphone yang sebelumnya, di mana kelas HP garansi baru ini merupakan anak dari kelas handphone. Kemudian abstraksi kebutuhan dan keterhubungan kelas yang terdapat inheritance atau pewarisan. Di sini adalah identifikasi entitas. Di program yang kami buat ini terdapat dua entitas atau dua kelas, yaitu handphone dan baru garansi. Yang pertama, entitas handphone atau kelas handphone memiliki atribut antara lain merek HP, tipe HP, harga, jumlah beli, harga total, diskon, pajak, dan total garansi. Kemudian operasi yang terdapat di dalam kelas handphone atau entitas handphone antara lain melakukan pengisian data, menghitung harga total, menghitung diskon, dan menghitung total garansi. Kemudian entitas yang kedua yaitu baru garansi memiliki atribut antara lain pajak, diskon, dan total garansi. Dan tentu saja atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas handphone sebelumnya. Operasi yang terdapat di dalam kelas atau entitas baru garansi ini antara lain menghitung diskon dan menghitung total garansi. Kemudian deskripsi atribut dan metode yang dibutuhkan, beserta alasan penggunaan identifier enkapsulasi. Yang pertama, kelas handphone. Kelas handphone memiliki atribut-atribut antara lain merek HP dengan tipe data string, tipe HP dengan tipe data string, harga dengan tipe data long, jumlah beli, harga total dengan tipe data long, kemudian private diskon dengan tipe data float, private pajak dengan tipe data float, dan private total garansi dengan tipe data float. Kemudian metode-metode yang terdapat di dalam kelas handphone, antara lain public handphone dengan parameter A, B, string, dan C, D, long. Kemudian isi data dengan tipe data void, harga total dengan tipe data long, diskon dengan tipe data float, total garansi dengan tipe data float, kemudian public get diskon dengan tipe data float, public set diskon dengan parameter diskon, float, dan tipe data method yaitu void, kemudian public get total garansi dengan tipe data float, kemudian public set total garansi dengan parameter float total garansi dan tipe data metodenya adalah void, kemudian yang terakhir adalah metode check garansi dengan tipe data string. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas baru garansi yang merupakan anak dari kelas handphone. Atribut yang pertama yaitu pajak dengan tipe data float, diskon dengan tipe data float, kemudian private total garansi dengan tipe data float. Metode-metode yang terdapat di dalam kelas baru garansi antara lain public baru garansi dengan parameter A, B, string, dan C, D, long, kemudian diskon dengan tipe data float, total garansi dengan tipe data float, dan public check garansi dengan tipe data string, public get total garansi dengan tipe data float, dan set total garansi dengan parameter float total garansi dan tipe data method yaitu void. Di sini akan kami jelaskan penjelasan mengenai identifier-nya. Yang pertama, identifier private. Identifier private digunakan pada beberapa atribut di kelas handphone, antara lain diskon, pajak, dan total garansi. Kemudian di kelas baru garansi digunakan pada atribut total garansi.
Nah, penggunaan identifier private ini yaitu agar dapat diakses oleh objek yang bersangkutan pada masing-masing kelas. Kemudian yang kedua, identifier public. Identifier public digunakan pada beberapa metode di kelas handphone dan baru garansi agar dapat diakses oleh objek dari kelas lain, khususnya karena ada penggunaan pewarisan pada kelas baru garansi tersebut. Nah, di sini terdapat penggunaan polimorfisme. Penggunaan polimorfisme ini ada dua macam, yaitu overriding dan overloading. Di program kami ini, kami hanya menggunakan overriding, yaitu penggunaan metode yang sama pada kelas yang berbeda. Nah, di sini terdapat 4 metode overriding, yaitu metode yang sama di kelas handphone dan kelas baru garansi. Metode yang pertama yaitu metode diskon dengan tipe data float. Kemudian metode yang kedua yaitu total garansi dengan tipe data float. Kemudian metode yang ketiga adalah cek garansi dengan tipe data string dan di setnya public. Kemudian metode yang keempat adalah get total garansi dengan tipe data float dan di set public. Nah, untuk source code dan output akan dijelaskan oleh teman saya Farah Trianingrum. Disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan source code dari program yang kita buat, yaitu program garansi handphone. Di mana yang pertama ini yaitu source code kelas handphone. Nah, kelas handphone ini merupakan superclass yang bisa digunakan oleh kelas-kelas lainnya. Di sini public kelas handphone, di sini terdapat kelas handphone, di mana kelas handphone ini berisi beberapa atribut yang terdiri dari string merek HP, string tipe HP, long harga, long jumlah beli, long harga total, private float diskon, private float pajak, dan private float total garansi. Dan di sini terdapat juga public handphone yang memiliki parameter yaitu string A, string B, long C, dan long D. Isi dari metode public handphone tersebut yaitu dis merek HP sama dengan A, dis tipe HP sama dengan B, dis harga sama dengan C, dan dis jumlah beli sama dengan D. Nah, di sini digunakan dis karena mereka memiliki nilai yang sama tetapi dengan nama yang berbeda. Lanjut. Nah, di sini terdapat metode isi data yang bertipe data void, di mana di metode ini dia tidak memiliki nilai kembali atau return karena tipe datanya void. Nah, di sini akan ditampilkan merek HP, tipe HP, harga HP, dan jumlah beli. Dan selanjutnya di sini terdapat metode harga total yang bertipe data long, di mana jika harga totalnya lebih besar sama dengan 5 juta, maka akan dilakukan perhitungan diskon dengan mengurangi harga total dengan diskonnya yaitu 5%. Dan jika tidak, maka diskonnya itu tidak ada atau 0. Dan di sini terdapat metode total garansi yang bertipe data float. Jika harga totalnya lebih besar sama dengan 5 juta, maka total garansinya itu dihitung dengan cara harga totalnya itu dikurangin diskon dan ditambah dengan pajaknya. Dan jika nilainya itu kurang dari sama dengan 5 juta, maka total garansinya itu hanya dijumlahkan harga total dan pajaknya saja tanpa mengurangi nilai diskonnya. Oke, next. Nah, di sini terdapat metode get diskon, di mana get ini digunakan untuk mengembalikan nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return. Setelah itu, di sini terdapat metode
public void set diskon, di mana parameternya itu yaitu float diskon. Nah, di sini digunakan set karena dia merupakan metode void untuk men-setting atau memberikan nilai pada variabelnya. Dan di sini terdapat metode set total garansi yang memiliki parameter float total garansi. Dan metode get total garansi yang bertipe data public void dan dia menggunakan fungsi return. Setelah itu metode cek garansi yang bertipe data string, di mana jika harga totalnya itu lebih besar sama dengan 5 juta dan harga totalnya itu kurang dari sama dengan 7.500.000, maka bonusnya itu adalah voucher pulsa sebesar Rp100.000. Dan jika tidak memenuhi sebelumnya, maka bonus voucher pulsanya itu adalah Rp200.000. Dan jika tidak, maka bonus voucher pulsanya sebesar Rp300.000. Dan jika tidak semuanya, maka pembeli tidak mendapatkan bonus. Oke, next. Oke, next. Sekarang yang kedua yaitu kelas baru garansi. Kelas baru garansi extend handphone, di mana artinya di sini kelas baru garansi itu merupakan subkelas dari superkelas handphone. Nah, di kelas baru garansi ini terdapat beberapa atribut, yaitu float pajak sama dengan float 0,025, terus float diskon, dan private float total garansi. Nah, di sini terdapat public baru garansi yang memiliki parameter yaitu string A, string B, long C, dan long D yang berisinya super A, B, C, D. Artinya di sini yaitu public baru garansi ini mengambil data atau isi dari superkelasnya yaitu public class handphone. Nah, di sini terdapat metode diskon yang bertipe data float. Di sini jika harga totalnya lebih besar sama dengan 5 juta, maka diskonnya itu akan dihitung dengan harga totalnya itu dikali dengan harga diskonnya, yaitu 5%. Dan jika tidak, maka diskonnya itu 0 atau tidak ada. Oke, next. Nah, di sini terdapat metode total garansi yang bertipe data float. Jika harga totalnya lebih besar sama dengan 5 juta, maka dia akan menghitung total garansinya dengan harga totalnya itu dikurangin dengan 0,05 dan ditambah dengan pajak. Dan jika tidak, maka total garansinya itu dihitung dengan menjumlahkan harga total dan nilai pajak. Setelah itu, metode cek garansi yang bertipe data public string. Jika harga totalnya itu lebih besar sama dengan 5 juta, dan harga totalnya itu kurang dari sama dengan 7.500.000, maka outputnya itu atau tampilan pada program itu yaitu bonus dengan voucher pulsa sebesar Rp100.000. Dan jika tidak, jika harga totalnya lebih besar sama dengan 7.500.000 dan harga totalnya kurang dari sama dengan 10 juta, maka bonusnya itu sebesar Rp200.000. Dan jika tidak, maka bonus voucher pulsanya itu Rp300.000. Dan jika tidak semuanya, maka pelanggan tidak akan mendapatkan bonus sama sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat metode get total garansi, di mana
Di sini tipe datanya public float. Di sini, di metode ini, dia mengembalikan nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return. Terus, metode set total garansi yang memiliki tipe data public void dan parameternya yaitu float total garansi. Nah, di metode ini, dia memberikan nilai pada variabel dengan nilainya itu adalah total garansi. Oke, next. Dan ini yang terakhir adalah kelas HPTest, di mana kelas HPTest ini merupakan kelas main-nya. Kelas main ini akan ditampilkan atau output dari program yang telah di-run. Nah, di sini isi dari public static void main-nya yaitu di mana dibuat objek baru dari kelas handphone, yaitu handphone G sama dengan new handphone, di mana isi dari parameternya itu statis, yaitu merek HP-nya, tipe HP-nya, harga HP-nya, dan jumlah belinya. Nah, di sini akan ditampilkan isi data dari kelas handphone. Isi datanya itu yaitu Asus Zenfone 5 2 juta dan jumlah belinya 2. Dan setelah itu ditampilkan harga totalnya, diskonnya, total garansinya, dan cek garansinya yang diambil dari kelas handphone. Oke, next. Nah, dan di sini merupakan hasil run dari program garansi handphone, di mana yang ditampilkannya itu adalah merek Asus, tipe Zenfone 5, harga 2 juta, jumlahnya yang dibeli 2, sehingga harga totalnya itu 4 juta, diskonnya 0, total 4 juta, dan pelanggannya tidak mendapatkan bonus. Oke, sekarang saya lanjutkan kembali ke moderator saya, Yuliana Astuti. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.